Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Gunung Merah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Siang hari ini kita akan sampaikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di masa sembunyi-sembunyi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dakwah terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kenyamanan para sahabat yang sudah masuk Islam dan menjaga keimanan para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama jika berdakwah, maka yang didakwahinya adalah orang-orang yang dinyatakan aman, jauh dari kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga para sahabat mendakwahi orang-orang yang dianggap ketika dia diajak, maka yang diajak ini menerima ajakan tersebut. Bukan orang-orang yang ketika diajak malah justru melakukan perbuatan jahat kepada orang yang mengajaknya. Dan itu adalah cara Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, begitu juga para sahabat. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berkumpul di satu tempat. Jikalah salah seorang sahabat mengajak sahabat yang lain, lalu kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka diajak ke suatu tempat, dan tempat ini adalah tempat yang dianggap aman, yang dianggap nyaman. Di antaranya adalah rumah daripada seorang sahabiyah dan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Fatimah binti Khattab ini adalah saudari perempuan dari Umar bin Khattab. Rumahnya digunakan untuk tempat pengajaran. Rumahnya digunakan untuk tempat menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini dianggap aman, di tempat ini dianggap nyaman. Sehingga tempat-tempat seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabat terus berdakwah. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para sahabat yang lain sedang melakukan ibadah salat di salah satu celah daripada celah yang ada di Makkah. Karena Makkah saat itu banyak bukit-bukit. Di sela-sela bukit, Sa'ad bin Abi Waqqas beserta para sahabat melakukan salat. Saat mereka melakukan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang melakukan salat saat itu. Mereka bahkan memerangi, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas membalas dengan memukul salah satu daripada orang kafir Quraisy dengan menggunakan tulang dari rongga onta. Ketika ia pukul, meneteslah darah. Sehingga dalam riwayat ini adalah darah pertama yang mengalir saat Islam masuk ke kota Makkah. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Karena suasana seperti itu, maka Rasulullah SAW memikirkan tempat. Tempat ini digunakan untuk tempat pengajian. Tempat digunakan untuk Rasulullah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Rumah sebelumnya digunakan rumah istri Rasulullah Khadijah. Namun orang
mulai masuk Islam sehingga tempat itu pun sempit. Maka Rasulullah memikirkan tempat yang lain. Jadi ini cara selanjutnya, mencari tempat yang lebih luas lagi. Ketika para sahabat ada yang dihina, ketika para sahabat ada yang diperangi karena melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari tempat. Mana tempatnya? Yaitu rumah daripada Dar ataupun rumah daripada Al-Arqam. Rumah dalam bahasa Arabnya Dar. Sehingga tempat ini disebut dengan Darul Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumah dari salah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini adalah tempat yang aman, tempat ini adalah tempat yang nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat. Jadi, jika kita melihat di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang aman dulu dicari. Dan tempat itu adalah Darul Arqam. Siapa yang mengajar pengajian saat itu adalah makhluk yang mulia di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat yang masuk Islam. Pertemuan antara guru dengan murid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini mengajarkan yang bisa kita baca. Apa yang diajarkan Rasulullah? Ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, bahkan para sahabat menghafalnya. Namun bukan hanya tujuan membaca, menghafal, bagus dalam bacaan, tajwid. Namun lebih daripada itu, para sahabat diajarkan apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, apa ilmu yang didapat dari ayat tersebut, dan lebih utama daripada itu adalah apa amalan yang dilakukan pada ilmu yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya bagus suara, tidak hanya hafal ayat-ayat Al-Quran, namun apa yang dihafal dan dibaca dengan bagus diamalkan. Begitulah para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan guru yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sebagai murid di tempat yang disebut dengan Darul Arqam. Pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dan sering bertemu dengan para sahabat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah mengikuti pengajian. Subhanallah, Gunung Merah ini setiap hari ada pengajian. Maka setiap hari kita mendengarkan pengajian, itu insya Allah pertama akan menambah ilmu kita. Yang kedua, insya Allah dengan ilmu itu kita mengamalkannya. Betul Bapak Ibu ya? Dengan ilmu yang kita dengar, kita mendapatkan pengetahuan. Lalu lebih daripada itu, kita mengamalkannya. Seringnya pertemuan Rasulullah dengan para sahabat menanamkan semangat untuk membela Islam, menanamkan semangat untuk menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Bapak Ibu setiap hari sholat zuhur seumpamanya di Masjid Gunung Merah, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dikuasai semua, tidak apa-apa. Mungkin ada beberapa kalimat ataupun kata yang disampaikan oleh ustaz menyentuh hati kita. Ketika menyentuh hati kita, maka kita pun sampaikan kepada orang lain. Karena kita yakin tidak semua kita mampu untuk menguasai apa yang disampaikan oleh para ustaz. Namun mungkin ada kata-kata yang menyentuh hati kita, di saat itulah kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, strategi safety first, yaitu menjaga keamanan para sahabat, menjaga keamanan keimanan para sahabat, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Tempat tadi saya sebut Darul Arqam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Darul Arqam? Dar artinya rumah, Arqam nama sahabat. Kenapa dipilih rumah ini? Karena yang pertama, tidak diketahui bahwasanya Al-Arqam ini masuk Islam. Al-Arqam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dari kabilah namanya Makhzumiyah. Jadi di Arab itu ada kabilah-kabilah. Antara satu kabilah dengan kabilah lain ada yang bersekutu, ada juga yang berperang. Di antara kabilah yang selalu bertikai dan mengangkat bendera perang adalah Makhzumiyah dengan kabilah Bani Hashim. Rasulullah dari kabilah Bani Hashim. Al-Arqam dari kabilah Makhzumiyah. Mereka tidak bertemu ini di antara kabilah. Maka Rasulullah memilih rumah Al-Arqam, yang mana orang-orang Makhzumiyah tidak mengetahui bahwasanya dia masuk Islam, sehingga tidak ada kecurigaan bagi orang-orang Quraisy. Rumah Al-Arqam digunakan untuk tempat pengajian. Yang kedua, Al-Arqam ini umurnya sekitar 16 tahun, masih muda. Maka orang-orang Quraisy dari kabilah Makhzumiyah juga tidak akan beranggapan ini rumah Al-Arqam ini dipakai untuk pengajian. Tidak mungkin. Apa, umur dia baru 16 tahun, nggak mungkin dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu strategi Nabi besar Muhammad SAW menjaga keamanan, keimanan para sahabat, dan itu adalah strategi untuk dakwah sembunyi-sembunyi, mendidik, membina para sahabat yang nantinya akan menjadi tonggak-tonggak kekuatan Islam. Karena sesudah ini kita akan masuk masa dakwah secara terang-terangan. Jadi yang sedikit ini kuat dulu. Kalau yang sedikit ini kuat dan berpengaruh, maka dakwah secara terang-terangan. Apa yang akan mereka hadapi dalam bentuk penghinaan, dalam bentuk penyiksaan, tidak menjadi masalah, karena kekuatan iman mereka sudah tebal. Sehingga apapun yang akan dihadapi nanti saat dakwah secara terang-terangan, itu mereka hadapi dengan tenang, karena keimanan mereka kepada Allah sudah kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, cara-cara Rasulullah SAW di masa dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menguatkan, untuk membina para sahabat, persiapan untuk dakwah secara terang-terangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua meminta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.